Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabarnya? Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Alkitab berkata bahwa Yesus yang telah naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama yang akan diperlihatkan kepada murid-muridnya. Juga setiap kita akan diangkat bersama-sama dengan dia untuk bersama-sama memerintah untuk selama-lamanya. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini dengan doa syafaat. Bapak, terima kasih. Sungguh Engkau baik. Kami mengucap syukur atas setiap karya keselamatan-Mu bagi dunia, terutama bagi setiap kami yang telah Engkau pilih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar di tahun amanat agung ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk masuk di dalam rencana-Mu, bersama-sama mempersiapkan kedatangan-Mu kedua kalinya dengan bersama-sama untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana hari-hari ini bangsa kami Tuhan sedang mengalami goncangan ekonomi. Kami percaya Tuhan bahwa Injil satu-satunya jawabannya akan memulihkan bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Engkau membukakan pintu-pintu penginjilan di bangsa ini. Boleh setiap lidah boleh mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya bangsa kami akan mengalami transformasi Tuhan. Kami juga membawa Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, serta seluruh menteri yang ada di kabinet merah putih Tuhan. Kami minta hati yang takut akan Tuhan. Setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap diplomasi luar negeri Tuhan yang mereka putuskan, yang mereka ambil, boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Bapak Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang setia dan memberi teladan Tuhan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terus Tuhan urapi hamba-hamba-Mu, membawa setiap kami menjadi umat yang layak dan menjadi murid-murid Kristus yang siap diutus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Engkau mengaruniakan kesehatan yang terbaik Tuhan bagi hamba-Mu. Kami percaya perlindungan sempurna atas seluruh keluarga besar Pak Niko dan Dr. Yanto. Terima kasih Tuhan. Dan juga saat ini kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi yang Tuhan janjikan akan mencurahkan Roh Kudus atas generasi ini. Kami percaya Tuhan, generasi akan hidup kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, anak-anak dari Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kami percaya mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka akan pergi kemanapun mereka bekerja, akan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya penyelesaian amanat agung akan terjadi lewat generasi ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan siap ibadah bersama-sama katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. We were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt.
the stone was moved for good, for the Lamb had conquered that. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan Yesus naik ke surga Bapak Ibu Saudara, bukan untuk meninggalkan kita, tapi untuk menyiapkan tempat terbaik bagi kita semua. Amin. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan Yesus. Yes. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Say Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
Are you ready, church? 1, 2, 3, say. Na 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 na. Whoa, hey, hey, hey. Na 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 na. Whoa, come on. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Come on. Bangkitlah dan berkatakan berkat, yeah, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara, katakan, come on.
kita percaya Yesus naik ke surga bagi setiap kita, amin. Saat Yesus naik ke surga berarti kita semua menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Mana setuju, boleh kanan kirimu saudara kasih tos, katakan Tuhan kita luar biasa. Come on. Haleluya. Tepuk tangan semua kawan. Hey, hey, hey. Come on. Come on. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Come on. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Masih lagi bersama-sama katakan, come on. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, amin, oleh kebangkitan Tuhan. Are you ready? Give me a hand. Let's go. Yesus hidup, come on. Dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan. Siapa? Kita jadi lebih dari pemenang. Come on, shout yeah! Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus oleh kebangkitan Tuhan. Are you ready? Let's go. Yesus hidup, dia dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan. Siapa? Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan. Katakan dengan iman, kita jadi lebih dari pemenang. Tepuk tangan semua, clap, 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 come on, come on, come on, hey, hey, hallelujah. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Come on. Mari saudara tepuk tangan semua bagi Tuhan, come on. Yang bersuka cita boleh katakan amin. Yuk sama-sama katakan, come on. Yesus hidup. Mana suaranya katakan, come on. Dia bangkit, dia naik ke surga. Bagi engkau, bagi engkau, bagi engkau saudara. Dia mautlah. Mari saudara sama-sama yuk. Kalau kau berkeluarga, bolehkah kau keluargamu bergandengan tangan saudara? Sama-sama dengan yang bersama keluarga katakan, come on. Yesus hidup, come on. Dia bangkit. Ini setiap kami Tuhan. Naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Hey, hey. Dia bangkit. Mau kali patah. Siapa? Yesus hidup, dia
Saudara percaya Yesus naik ke surga bagi setiap kita, amin. Yang percaya sekali boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, come on. Come on. Saya mau dengar suara saudara katakan, Yesus hidup. Come on, katakan. Woo. Dia naik ke kita. Sekali lagi saudara ya. Sambil tepuk tangan semua, come on. 1, 2, 3, 4, say, Yesus. Hey, hey. Come on, come on. Hey, hey, hey. Are you ready? Give me a chance. 1, 2, 3, 4. Yesus hidup, Dia bangkit. Siapa? Lebih dari pemenang. Say hallelujah. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat, come on. Sebab kami percaya Engkau naik ke surga bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau angkat setiap kami menjadi umat, menjadi keluarga yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Sekali boleh kasih tepuk tangan dan satu Tuhan kita saudara. Sebelum duduk boleh kanan kiri katakan. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan, semuanya bersuka cita, amin. Amin. Baik, di kesempatan hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu, jangan malu-malu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Ada di sebelah kanan saya. Wow, puji Tuhan, selamat datang. Untuk yang baru pertama kali hadir. Oh, di sebelah sana ada. Wow, selamat datang. Wow, puji Tuhan. Di tengah juga ada, selamat datang. Wow, puji Tuhan, selamat datang. Di sebelah kanan juga ada, puji Tuhan, selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara dapat men-scan QR atau dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, puji Tuhan, selamat datang sekali lagi di GPPRJ bagi saudara ataupun keluarga-keluarga yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Kami berharap saudara bersama-sama dapat bertumbuh di GPIPRJ. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Yang membutuhkan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara untuk memberikan amplop. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara. Dan pastikan penerima adalah kolektor GPPRJ. Sambil mempersiapkan persembahan saudara, kami juga menginfokan bahwa di depan sudah ada counter doa bagi saudara yang memerlukan dukungan doa. Setelah ini, saudara setelah ibadah bisa mengunjungi counter doa, maka nanti pengerja akan membantu saudara, para pendoa yang akan membantu saudara untuk mendukung saudara di dalam doa. Baik, puji nama Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahan saudara, sekali lagi dengan hormat, saya undang bolehkah sama-sama saudara kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan deklarasikan berdoa dengan iman, doa persembahan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Ini setiap kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Setelah memberikan persembahan terus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali, multimedia kami persilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirtadaya SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuanakota. PRJ Mandala Service
pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benilim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Tim misi akan mengadakan donor darah pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi lantai 10. Darah Bapak Ibu berarti bagi banyak orang yang sedang membutuhkan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan arah, tindakan, serta sikapnya sendiri, yang mana setiap keputusan kecil maupun besar akan membentuk masa depan dan memiliki konsekuensi masing-masing. Namun apakah orang yang sudah jatuh akankah dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Mari temukan jawabannya dalam Second Chance Based on a True Story. Cancer Ministry, Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Ibu Tirsa Juliana Wibowo. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Love. We are beloved by God. Come join us on an adventure at Kids Camp 2026. We'll praise and worship God together. We will listen to God's word that will bless us. We've got amazing activities that will make this camp unforgettable. Are you ready to join the fun at Kids Camp 2026? Register now. Don't miss out. This year, you're not just coming to a camp, you're stepping into a journey. I'll be walking with you through it, every step, every moment, not to lead you to something new, but to help you discover what's already waiting for you. So, are you ready? Let's go deeper. Tuhan izinkan badai dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarimu terbang. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dalam badai. Bersama dia, di ibadah WOI pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, pukul 10 pagi. Yang akan dilayani oleh Pastor Jack Solose dengan tema Tuhan Izinkan Badai. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Yesus setia. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve all the glory, Lord. Jesus, Jesus. Come on, everybody, sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and
deserve all the glory, Lord. Shanaralalabaya, 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 Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami beruntung kami memiliki Tuhan dalam kehidupan kami. Shita karalalabaya shikiriya. Holy Spirit come. Holy Spirit come. Oh, I need you, I need you. Shadaralalabaya shikiriya.
haleluya kepada Tuhan kita. Lebih lagi gereja Tuhan, terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu bagi setiap kami semua. Oleh karena itu kami dapat dilayakkan Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus yang sudah amat baik bagi kita semua. Yes. Kau layak disembah. You deserve all the glory, Lord Jesus. Tidak ada kata lain yang kami dapat ucapkan Tuhan selain thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami Tuhan. Dan bahkan terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Kami seringkali tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Kami seringkali meninggalkan-Mu, but praise God, you're always there. Engkau selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu pada hari ini. Kita ambil waktu sebentar. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Just say thank you Jesus. Untuk apapun yang saudara diingatkan pada pagi hari ini. Thank you Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your favor. Thank you for your mercy. Thank you for your grace Lord. Kau baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar Kau jamah setiap kami. Biar kehidupan lama kami akan tinggalkan, kami akan tanggalkan semuanya. Kami akan kembali kepadamu. Bukan karena kami harus atau apapun. Tapi karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami. Oleh karena itu kami mau menyerahkan seluruh tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan mulia di hadapan-Mu Tuhan. Kau berbicara lebih lagi Tuhan pada siang hari ini. Kami berdoa Kau bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Segala kuasa iblis yang mau mengganggu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu. Dan ingatkan kami selalu bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dunia boleh berkata apapun. Tapi identitas kami bukan apa kata dunia. Tapi apa kata salib Kristus bagi setiap kami semua. Dan kami mau katakan Yesus cukup. Salib-Mu mahal bagi kami. Oleh karena itu pada hari ini berbicara lebih lagi. Kau bungkus bibir mulut hamba-Mu. Sekali lagi hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba-Mu manusia biasa. Tapi hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus menjamah setiap kami semua. Dan kami dapat dibebaskan. Kami dapat menerima kelegaan di dalam Engkau. Berbicara lebih lagi. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Amin, amin. Kalau saudara bangga punya Tuhan yang luar biasa, kita beri tepuk tangan yang paling maksimal kepada Tuhan. For the King of Kings, for the Lord of Lords, yang begitu baik, teramat baik, selalu setia buat kita semua. Lebih lagi gereja Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you tim Praise and Worship. Thank you so much. Siapa yang diberkati oleh Praise and Worship? Kita semua diberkati, praise God. Dan nggak tahu dari tadi pagi, dari ibadah pertama, ibadah kedua, I felt something different. Saya ngerasakan sesuatu yang berbeda. Terutama dari tim worship yang ada dan multimedia juga membantu dengan semua slide yang begitu luar biasa. I just want to say thank you so much. Saudara diberkati? Boleh nggak Bapak Ibu? Kita biasakan bangun sebuah culture. Kita mau appreciate kepada semua orang yang sudah terlibat dari pagi sampai nanti sore. Tunggu, orang Indonesia jangan tepuk tangan dulu. Nggak ikut aturan main biasa orang Indonesia. Kepada semua yang pakai jas biru, yang di belakang tidak kelihatan di parking ministry. Dalam hitungan ketiga, kita akan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat mereka semua. Dalam hitungan yang ketiga. Karena emang orang Indonesia gemes. 1,
2. Let's give a big mighty praise to Him. Wow. Sekali lagi gereja ini tidak bisa ada kalau bukan karena semua yang terlibat di tempat ini. Karena gereja ini bukan tentang seseorang, bukan tentang bangunan, tetapi semua tentang Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa, amin. Siapa yang datang dengan suami dan istrinya? Boleh angkat tangan, saya suka lakukan ini. Boleh nggak para suami pandang istrinya terlebih dahulu? Kasih senyuman yang terbaik kepada istrinya. Dan para suami katakan seperti ini ya. Saya nggak tahu panggilan istri saudara apa, ayang, sayang, baby, honey, bunny, saya nggak tahu. Biasanya kalau lagi keadaan aman dipanggilnya sayang, honey, bunny. Kalau lagi marah langsung dipanggil nama biasanya. Yang ketawa paling kencang tuh biasa paling berasa tuh. Boleh nggak Bapak Ibu, para suami, kita pandang istri kita katakan kepada istri kita, sayang, kamu kelihatan cantik banget deh hari ini kayak Jennifer Lopez. Bukan Jennifer Toples ya. Para suami jangan cuma ketawa doang. Tapi benar-benar kita katakan kepada istri kita. Sekarang para istri angkat tangannya. Cuma ada 4 ya, 5. Yang lain siapa ya? Nggak berstatus, kita doakan tengking dalam nama Tuhan Yesus. Coba para istri, boleh angkat tangannya? Terima kasih. Boleh nggak sekarang gantian pandang suaminya? Dilihat dulu, berikan senyuman yang terbaik kepada mereka. Dan katakan juga, Papa juga makin ganteng kayak Jungkook BTS. Bukan kayak mangkok ya, kayak Jungkook. Dan para anak muda yang belum menikah boleh angkat tangannya, masih single. Pasif banget ya anak muda di sini ya. Yang belum menikah, ini waktunya bagi Bapak Ibu, buat teman-teman untuk bisa melirik kiri kanan. Angkat tangan yang belum menikah. Lebih baik cari di gereja, jangan cari di klub. Coba tangannya boleh angkat tangannya. Nah, kepada jemaat Tuhan yang melihat tangan-tangan yang tadi terangkat, boleh nggak kita katakan kepada mereka, sabar ya, giliranmu akan tiba. Haleluya. Praise God. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu? Tuhan baik ya. Tuhan terlalu baik, amat baik kepada kita semua. Dan hari ini secara khususnya adalah hari yang begitu luar biasa. Dan saya akan memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini. It's your turn now. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan, it's your turn now. 1, 2, 3. It's your turn now. Bilang kepada kiri kanan kita, giliranmu sekarang. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang penuh kompetisi. Semua orang ingin yang namanya cepat sukses. Saya pengen tanya, dengan segala kejujuran, tidak akan mengganggu keselamatan saudara, tenang saja. Siapa yang ingin cepat sukses, angkat tangannya. Wah, luar biasa orang-orang jujur. Siapa yang ingin cepat kaya, angkat tangannya. Wah, luar biasa banyak angkat tangan. Siapa yang ingin cepat terkenal? Oh, cuma beberapa ya? Wah, luar biasa. Siapa yang ingin cepat naik jabatan? Siapa yang ingin cepat viral? Cuma ada beberapa. Saudara banyak inginnya semua ya, kayak banyak yang insecure di tempat ini ya. Itu tidak salah. Tetapi anehnya, semakin dunia cepat bergerak, semakin banyak orang kehilangan arah. Banyak yang sibuk, tapi kosong. Banyak yang lagi naik, tapi hampa. Bahkan banyak yang punya uang, we have everything, we can buy anything, tapi tidak punya damai. Bahkan banyak yang punya followers, but there is no purpose. Kenapa? Karena saya percaya hidup bukan cuma sekedar soal naik level saja, tetapi hidup adalah tentang menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing.
Dan itu penting. Karena hidup tanpa panggilan Tuhan, hidup kita gak ada tujuannya. Tetapi waktu Tuhan panggil kita dan kita mengerti kenapa Tuhan panggil, suddenly there is a purpose in life. Dan kita bisa melihat hari ini kita akan belajar dari momen yang luar biasa tentang kenaikan Tuhan Yesus di surga. Karena banyak orang menganggap kenaikan Tuhan Yesus ke surga hanyalah peristiwa penutup. Ada awalnya, Tuhan Yesus lahir di bumi, but there's the ending di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus adalah tanda dimulainya tugas gereja. Dan saat Yesus naik, dia seakan berkata kepada kita semua Bapak Ibu, aku Tuhan, aku sudah selesaikan bagianku, tetapi sekarang bagian kita semua untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Ini bagian kita. Dan waktu saya katakan gereja, gereja bukan cuma sekedar bangunan, tetapi gereja adalah kita semua. Mana gerejanya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Kita semua adalah gereja Tuhan. Kemana kita pergi, kita membawa esensi gereja di dalam kehidupan kita. Makanya gereja tidak stop sampai di hari Minggu, tetapi di mana saudara ada di marketplace, di hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, Jumat, di tempat olahraga, di tempat arisan, saudara membawa esensi kerajaan surga di mana saudara berada. Dan itu penting sekali. Hari ini kita akan baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tapi saya akan memberikan sedikit konteks latar belakangnya terlebih dahulu supaya saudara mengerti. Di mana kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Lukas adalah seorang tabib, seorang yang cerdas, teliti, dan bisa kita katakan cukup detil orangnya. Ia menulis kepada Theophilus yang kita tahu artinya adalah orang yang dikasihi Allah. Dan pasal 1 yang akan kita baca Bapak Ibu adalah momen terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Dan saudara perhatikan, bayangkan kalau seorang mau pergi jauh atau seorang meninggalkan kita, biasanya kata-kata terakhir itu menjadi kata-kata yang sangat penting. Iya apa iya Bapak Ibu? Iya. Dan pesan terakhir Yesus bukan bangun gedung yang lebih besar, bukan cari nama besar, bukan cari kekayaan, but his last message sebelum dia terangkat, dia berbicara mengenai terima kuasa, menjadi saksi, dan jalankan misi Tuhan. Dan kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan katakan seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, kenapa kamu masih berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Boleh katakan amin? Hari ini ada 4 poin yang saya mau bagikan mengenai it's your turn now. Yang pertama, it's your turn to walk in power. Sekarang giliran Bapak Ibu di tempat ini untuk berjalan dengan penuh kuasa. Amin. Karena kita percaya Yesus ada di mana? Ada di hati kita. Roh Kudus ada di hati kita. Dan waktu Yesus katakan seperti ini pun juga berarti saudara dan saya akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Dan itulah janji Tuhan. Dan puji Tuhan kalau kita lihat kembali di ayat ke-8 dikatakan seperti ini. Tetapi I love this word, dikatakan apa? Kamu. Dia gak bilang loh, tetapi pendeta, tetapi pendoa, tetapi pelayan Tuhan. Tapi dikatakan apa? Tetapi kamu. Bilang kiri kanan yuk. Kamu. Katakan kepada mereka, kamu.
kita semua orang percaya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan itu yang Tuhan katakan. Kata kuasa itu artinya dunamis. Yang kalau Bapak Ibu perhatikan ada artinya apa? Supernatural strength. Ada namanya divine ability, ada miracle power, ada heavenly force. Jadi kata kuasa itu tidak main-main. Waktu Tuhan ditulis di Alkitab, menulis di Alkitab tentang kuasa, itu gak main-main. Waktu Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Dengan kata lain, saudara bisa tumpang tangan kepada orang lain. Dalam nama Yesus, orang itu bisa sembuh. Kayak masih ragu nih. Saudara percaya gak? Waktu saudara doakan orang lain, orang itu bisa sembuh. Selama di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama kita. Saudara punya kuasa. Karena seringkali kita termanipulasi bahwa saudara sebagai jemaat Tuhan, saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai orang biasa, saya gak bisa apa-apa. Akhirnya, setiap kali saya menghadapi masalah, setiap kali saya perlu mendoakan seseorang, saya harus telepon dulu ke gereja, Pak tolong bantu Pak. Tapi tidakkah tahu bahwa saudara telah menerima kuasa daripada Tuhan Yesus? Kalau satu orang tepuk tangan, semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita semua menerima kuasa. Jadi saudara punya otoritas ilahi untuk saudara bisa tumpang tangan ke anak saudara, ke suami saudara, ke istri saudara. You have the power. Jadi jangan pernah abaikan. Tuhan kalau mau ngasih sesuatu, dia gak pernah tanggung-tanggung. Manusia kasih 10, kita harapkan kembali 11-12. Itu manusia, kita hitung-hitungan, kita transaksional. But Jesus, waktu dia mati di kayu salib dan dia bangkit di hari yang ketiga, dan waktu dia naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus buat saudara dan saya, dia nggak cuma-cuma memberikan itu semuanya. Dan saudara telah menerima hal tersebut. Kenapa itu penting? Karena kekristenan bukan sekedar berbicara tentang perbuatan baik, perbuatan buruk, no. Tapi saya belajar, kekristenan itu berbicara mengenai pola pikir kita. Karena kita hidup di dunia, kita lahir dari sistem dunia, tanpa disadari kita menghidupi rohani kita seperti sistem dunia. Makanya Roma 12 ayat 2 katakan apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh akal budi. It's all about the mindset. Once your mindset is wrong, identitas kita akan salah. Waktu identitas kita udah hancur, apapun yang kita lakukan, semuanya akan salah. Makanya penting untuk mengetahui bahwa saudara punya kuasa dari Tuhan Yesus. Diberikan kuasa. Kenapa itu penting? Karena banyak orang Kristen hidup tanpa power. Saudara bisa datang ke gereja, bahkan saudara sudah bergereja 20 tahun, 25 tahun lamanya. Atau mungkin saudara sudah ikut pelayanan, atau mungkin saudara suka posting ayat firman Tuhan di sosial media. Tapi nyatanya hidup kita sering kalah terus. Kalah dengan rasa takut. Kalah dengan overthinking. Kalah dengan kecanduan. Kalah dengan amarah. Insecurity. Tekanan hidup. Walaupun kita Kristen. Walaupun kita udah pelayanan. But we're still losing the battle. Dan kita bisa melihat suatu contoh yang luar biasa dari Petrus. Saudara tahu Petrus? Saudara lihat, Petrus orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan. Sebelum Roh Kudus dicurahkan dan sesudah Roh Kudus dicurahkan, kita bisa melihat tabel berikutnya. Sebelum Roh Kudus, Petrus itu takut. Kenapa? Karena dia menyangkal Yesus berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Dan what happened next, waktu dia udah menyangkal Kristus, dia merasa dia tidak layak, dia merasa dia penuh dengan dosa. Akhirnya, yang biasanya kita suka lakukan secara manusiawi normal, kita lari dari Tuhan karena kita merasa najis, akhirnya kita bersembunyi. Dan kita merasa we are unclean, kita bau. Tapi apa yang terjadi? Sesudah Roh Kudus. Lihat nih, Petrus yang sama. Dia berkhotbah di depan massa. 3.000 jiwa bertobat. Dan bahkan dia mengguncang kota. It's still the same person. Petrus yang sama. Bukan Petrus yang berbeda. Tetapi membedakannya ada the power of the Holy Spirit.
Dan itu penting. Karena banyak kita sering menggunakan kekuatan dari dunia. Makanya ada perbedaannya. Power of the world. Kita kan selalu bergantung kepada kekuatan kita. Dan kita mengharapkan dunia untuk membantu kita semua. Tetapi waktu kita bisa melihat, kita mengandalkan Kristus, kita akan selalu fokus kepada Tuhan. Sedangkan orang yang mengandalkan kekuatan daripada dunia, itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, bahkan menghilangkan otoritas ilahi dalam kehidupan kita, akhirnya membuat saudara dan saya hidup dalam ketakutan dan dalam kompromi. But Petrus, karena dia mengalami kuasa daripada Roh Kudus, dia akhirnya apa? Dia semakin dekat dengan Tuhan, dia kembali, dia memiliki otoritas ilahi. Dan dia mempunyai keberanian untuk melangkah dalam misi Tuhan. Makanya saya mau katakan ini. Tuhan tidak mencari orang hebat. Tuhan mencari orang yang bersedia dipenuhi Roh Kudus. Renungkan sebentar. Tuhan tidak mencari orang hebat. Buktinya apa? Buktinya ada di mana? Di Alkitab. Makanya saya suka dengan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah kumpulan cerita orang-orang biasa. Tetapi karena mereka punya Tuhan yang luar biasa, akhirnya hidup mereka menjadi dahsyat. Dan oleh karena itu, saudara dan saya membaca Alkitab, akhirnya kita bisa memiliki pengharapan yang sama. Kenapa? Karena mereka gak ada bedanya dengan kita. Coba saudara pikir, Daud orang yang benar-benar adalah apa? Dekat di hati Tuhan. Tetapi sebelumnya dia jatuh. Dia selingkuh. Melihat orang yang lagi mandi. Dan lebih jahatnya lagi, dia menaruh suaminya di baris paling depan. Kurang jahat apa Daud? Itulah Daud. Nuh sudah selesai air bah, dia malah mabuk-mabukan. Paulus yang sebelumnya Saulus, kurang jahat apa? Dia bantai semua orang. But the moment mereka ketemu Tuhan. Ini keren ya. The moment mereka ketemu Tuhan. Saulus menjadi Paulus. Daud menjadi raja yang besar. Because of Jesus. Because of God. Oleh karena itu, saya mau bertanya. Apakah saudara yang merasa lagi lemah hari-hari ini? Boleh angkat tangannya mungkin. It's okay, kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Saya juga kadang-kadang merasa lemah. Tetapi good newsnya Bapak Ibu. Di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan seperti ini. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Dan saya suka ada kata cukup. Jadi buat Tuhan, it's enough. Kasih karunia Tuhan justru di dalam kelemahan saudara. His grace is sufficient. Dan itu Tuhan katakan, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi kita semua. Jadi saudara jangan khawatir, kalau saudara masih lemah hari-hari ini, maka saudara kembali kepada Tuhan. Kalau saudara merasa tidak pintar, kalau saudara merasa saudara bukan siapa-siapa, kabar baiknya Alkitab penuh dengan nobody menjadi somebody. And that's the good news. Kalau saudara mengucap syukur, kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Itulah kabar baiknya. Dari nobody menjadi somebody. Oleh karena itu hari ini waktunya saudara harus berani mulai bangkit kembali. Harus berani mulai melayani kembali. Harus mulai percaya lagi, bangkit lagi bersama dengan Tuhan. Karena saudara punya kuasa. Waktu Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Amin. Oleh karena itu saya mau ajak saudara, angkat tangan ya. Angkat tangan saudara. Dan katakan di dalam hati dengan perkataan yang secara vokal. Katakan, Tuhan penuhi aku. Saya terima kuasa-Mu. Saya bukan korban keadaan. Tapi saya anak Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, it's your turn to live with purpose. Sekarang giliranmu untuk hidup dengan tujuan. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Dan kamu
akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Enaknya dan kerennya hidup bersama dengan Yesus, dia memberi tujuan. Sehingga hidup saudara itu tidak moyung. Hidup saudara itu tidak purposeless, tapi purposeful. Karena banyak orang hari-hari ini hidup tanpa purpose, Bapak Ibu. Saudara bangun pagi, saudara kerja, saudara makan, udah capek, tidur lagi, dan akhirnya saudara ulangi rutinitas itu terus-menerus. Dan akhirnya kita hidup dalam namanya rutinitas, padahal manusia diciptakan Tuhan bukan hanya untuk survive, tetapi kita diciptakan Tuhan untuk berdampak di luar sana. Makanya saudara gak usah khawatir akan berkat, akan apapun. Tuhan pasti akan berkati saudara. Amin. Tapi kuncinya waktu saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tujuannya. Dan hidup kita adalah Alkitab yang terbuka. Saya selalu katakan itu. Saudara adalah saksi-saksinya Yesus. Saudara mau dipakai oleh Yesus dengan luar biasa. Siapa yang rindu dipakai hidupnya dengan luar biasa? Kita semua agen-agennya Yesus. Oleh karena itu saya mau katakan, menjadi saksi artinya menunjukkan siapa Yesus lewat hidup kita. Itulah artinya menjadi saksi. Menunjukkan siapa Yesus. Terkadang menjadi saksi bukan lewat mimbar. Maaf. Tetapi lewat apa? Karakter, kejujuran, kasih, kesabaran, integritas. Bahkan lewat respon saudara saat saudara menghadapi namanya masalah. Dan menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Kita tahu akan hal ini dan mungkin saudara udah bosan. Mulai dari mana? Mulai dari hal yang terdekat. Jadi saudara jangan pernah bilang saya mau dipakai untuk bangsa-bangsa, tetapi saudara di rumah marah-marah terus. Gak pernah jadi saksi, gak pernah jadi dampak di sana. Saudara jangan pernah bilang saya mau revival, tapi di kantor curang. Saya mau jadi terang, tetapi di rumah jadi gelap. Dan itulah yang terjadi. Mulai dari Yerusalem berbicara mengenai apa? Mulai dari pasanganmu, mulai dari anakmu, dari keluargamu. Jadi jangan saudara merasa hebat di pelayanan tapi keluarga berantakan. Makanya saya selalu tekankan ini, pentingnya keluarga di zaman sekarang. Makanya saudara harus invest waktu kepada istri, suami, pacaran lagi, jalan-jalan berdua. Ngobrol dengan anak saudara. Inilah waktunya kita. Karena iblis mau hancurkan keluarga hari-hari ini. Karena simple, keluarga hancur, pekerjaan pasti hancur, berantakan. Pekerjaan berantakan, jangan berharap pelayanan. Karena motivasinya udah pasti salah. Kenapa? Kosong. Aku gak pernah dapat kasih. Makanya aku cari kasih di tempat kerja. Aku gak pernah dapat pengagungan, gak pernah dapat penerimaan. Akhirnya waktu saudara pelayanan, saudara gila hormat, gila apresiasi. Kenapa? Karena kita kosong. Padahal Tuhan selalu katakan apa? Waktu kita melayani dari kelimpahan. Bukan dari luar, tapi from the inside out. Makanya kita harus utuh. Makanya saya selalu katakan, jadilah saksi di keluarga kita terlebih dahulu. Dan saya akan memberikan sedikit ilustrasi, boleh lampunya dipadamkan. Kalau saudara perhatikan, hidup kita itu seperti lampu senter ini. Kalau saudara perhatikan. Saya selalu katakan, jangan pernah ngoyo dengan apapun saudara merasa, no aku hebat, aku mau buat bangsa-bangsa. It's good. Tetapi Tuhan seringkali mau katakan kepada kita, maukah saudara setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan di tangan saudara. Jangan bandingkan hidup saudara, saya mau jadi kayak pastor A, saya mau jadi pendeta B. No. Saya selalu katakan, tempat yang paling aman adalah tempat di mana saudara berada saat ini. Karena saudara pikir kebetulan, di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Saudara diciptakan secara unik, secara khusus, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi maukah saudara pada hari ini menjadi orang yang setia dengan perkara kecil, ngucap syukur dengan apa yang saudara punya? Saya tahu, lampu saya ini kecil. Nggak mungkin lampu saya bisa menerangi hall ini semua. Tidak mungkin. Makanya, kalau kita mau jadi saksi, lakukan bagian kita. Dengan cara apa? Saya bisa menyinari sekitar saya terlebih dahulu. Saya nggak mungkin menyinari di ujung sana. Nggak bisa. Nggak kuat lampu saya. Tapi saya bisa mulai menyinari sekitar saya.
Coba Bapak Ibu boleh gak dengan segala kerendahan hati keluarkan handphone saudara, nyalakan flashlight saudara. Kita hidup di tengah dunia yang sangat gelap. Tetapi waktu saudara menjadi saksi Kristus, di mana saudara berada, tanpa disadari, coba saudara sinari kiri kanan saudara. Saudara bisa menyinari sekitar saudara. Dan itulah yang harusnya kita lakukan hari-hari ini. Dan saudara mulai tanya, waktu saudara mulai mau menyinari sekitar saudara, saudara mulai tanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang Tuhan titipkan di sekitar kita? Tanya kepada Tuhan, siapa yang butuh pengharapan oleh cerita kegagalanku, tetapi Tuhan sudah merestorasikan? Siapa? Mulai kita cari. Bahkan saudara mulai tanya, siapa yang perlu mendengar kasih Tuhan? Aku mau setia mulai menyinari sekitarku. Dan siapa yang Tuhan izinkan untuk melihat kehidupan saudara setiap hari. Inilah tugas kita semua. Tugas saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Inilah bagian kita. Saudara boleh matikan lampu, boleh dinyalakan kembali. Terima kasih. Makanya saya mau katakan, dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar. Tetapi dunia butuh lebih banyak orang percaya yang hidup benar. Dan saya percaya orang percaya itu ada di tempat ini. Dan saya selalu berdoa, jangan jadi gereja yang pasif. Jangan jadi gereja yang hebat di minggu tapi melempem di hari biasa. But I pray, CK7 menjadi gereja yang aktif. Bukan kita mengundang orang luar masuk ke sini untuk memperlengkapi kita. Itu tidak salah. Tetapi I pray banyak orang-orang hebat yang lahir dari tempat sini yang akan diutus keluar untuk menangkan banyak orang di marketplace, di politik, di pemerintahan, di edukasi. Dimanapun saudara berada, saudara akan dipakai dengan luar biasa. But this is the time untuk kita sebagai orang percaya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saudara gak perlu khawatir. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan Yesus yang pertama, itu yang terpenting. Yang kedua, ada Roh Kudus dalam kita yang memampukan kita, yang menginsafkan kita, yang membawa kita keluar dari segala keterbatasan yang ada. And this is the time. Udah bukan main-main lagi, bukan zamannya kita main-main. Waktunya udah singkat Bapak Ibu. Ada tugas dari kita semua yang harus kita lakukan. Yang berikut yang ketiga, it's your turn to stop looking back. Sekarang giliranmu untuk berhenti melihat ke belakang. Maksudnya apa? Kita kembali ke ayat 11. Kita lihat ada dua orang yang berkata kepada orang di Galilea, "Hai, orang-orang Galilea, kenapa? Kok kamu masih liatin ke atas? Mengapa kamu masih berdiri dan ngeliat ke atas?" Dan dikatakan, Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. But don't worry, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara perhatikan, Yesus naik, murid-muridnya hanya berdiri menatap ke langit. Murid-muridnya terkagum, mereka diam. Tapi malaikat katakan, why are you standing up? Ada satu maksud, makna yang penting sekali. Kebanyakan daripada kita hanya terpaku kepada kehebatan Tuhan. Wow. Tapi ada rencana Tuhan. Dan Tuhan mau katakan kepada kita pada hari ini. Untuk apapun yang kita sudah lihat, it was good. Tetapi saatnya kita melihat ke depan untuk kita bergerak bersama-sama. This is the time untuk kita semua lakukan ini semua. Karena banyak orang Kristen hari-hari juga begitu. Mereka datang ke ibadah. Mereka tersentuh. Mereka menangis. Mereka angkat tangan. Tapi setelah pulang, tetap sama. Masih diam. Masih takut, masih pasif, bahkan masih hidup di masa lalu. Ada orang yang hidupnya bertahan karena masa lalu, tertahan karena masa lalu. Masih berkata, dulu saya gagal, dulu saya jatuh, dulu saya disakiti, dulu bisnis saya hancur, dulu rumah tangga saya terluka. Dan masa lalu saudara menjadi penjara di dalam kehidupan kita.
Tapi praise God-nya, hari ini Tuhan mau membebaskan kita semua. Amin. Karena Tuhan katakan yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itu janji buat saudara dan saya. Makanya saya mau katakan ini, masa lalu mungkin menjelaskan lukamu, tetapi kasih Tuhan menentukan masa depanmu. Kasih Tuhan yang menentukan masa depan kita. Kembali kepada ayat Yesaya 43, 18, 19. Katakan janganlah ingatlah hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya udah, yang lalu udah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi. Karena hal besar menanti buat kita semua. Contohnya siapa? Petrus. Kembali kepada Petrus. Petrus punya masa lalu yang memalukan. Menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan saat Yesus paling butuh Petrus pada saat itu, justru Petrus gagal bersama dengan Kristus. Tapi hebatnya Yesus, dia gak membuang Petrus. Kenapa? Karena kegagalan Petrus bukan akhir cerita dari Petrus. Dan saya akan ada tabel perbandingan antara orang hidup di masa lalu di masa kini. Orang hidup di masa lalu pasti akan hidup dalam perbandingan. Dia akan terperangkap dalam penyesalan. Tahu gitu, aku gitu. Coba dulu begini. Akhirnya selalu menyesal terus. Dan tidak bisa keluar dari penyesalan itu. Bahkan takut melangkah ke depan. Bahkan kehilangan potensi. Sedang orang yang mau hidup di masa kini, dia mau melepaskan masa lalunya. Dia akan fokus kepada pertumbuhan. Dia akan melangkah dengan iman. Dan dia akan memanfaatkan setiap kesempatan, bahkan membangun masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan ini Bapak Ibu. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang perlu dengarkan ini pada hari ini. Kegagalanmu bukan identitasmu. Kegagalanmu bukan identitasmu. Dan saya terberkati dengan quote dari almarhum, jangan taruh titik kalau Tuhan masih mau taruh koma. Jadi jangan pernah taruh titik di dalam kehidupan saudara kalau Tuhan masih taruh koma. Dan inilah saatnya Bapak Ibu, kita semua bisa bangkit. Dan yang terakhir, yang keempat, secara cepat, it's your turn to live with hope. Sekarang giliranmu untuk hidup dengan pengharapan. Ayat ke-11 dikatakan seperti ini. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Lihat Bapak Ibu. Ini berita besar. Yesus naik, but Yesus akan kembali. Kita tahu dunia penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi tidak pasti. Kesehatan tidak pasti. Politik, bisnis manusia semua tidak pasti. Tetapi satu hal yang pasti. Camkan baik-baik, renungkan ini. Jesus will return. Yesus pasti akan kembali. Atas dasar itu, saudara udah gak perlu takut lagi. Kenapa? Hidup kita di dunia itu singkat sekali Bapak Ibu. Bahkan di Alkitab katakan apa? Hidup seperti uap. One day kita ada, kebesokan harinya kita belum tentu ada. But it doesn't matter, kenapa? Yang terpenting bukan di buminya, yang terpenting kita akan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu adalah jaminan buat saudara dan saya selalu katakan apa? Seperti saudara lagi main game. Waktu saudara main game, tetapi saudara diberikan namanya cheat code. Akhirnya saudara takut gak dalam bermain game? Takut gak Bapak Ibu? Enggak takut, kenapa? Saudara udah dikasih tahu rumusnya, bagaimana bisa menang, bagaimana cara mengalahkan rajanya. Saudara udah dikasih tahu semuanya. Akhirnya saudara tidak akan pernah takut. Begitu pula dengan kehidupan kita semua. Tuhan sudah menjadikan dirinya sebagai cheat code buat kehidupan kita semua. Oleh karena itu kita gak perlu takut dengan apapun yang akan kita hadapi di depan. Kenapa? Yesus akan selalu bersama dengan kita semua. Jadi waktu saudara udah tahu endingnya, that Jesus will return, saudara akan memiliki pengharapan. Yang membedakan orang percaya dengan orang tidak percaya, itu cuma satu hal loh Bapak Ibu. Cuma hope. Bukan hope dunia, no. Hope dunia tidak pasti. Tapi kita punya hope yang selalu menepati janji. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah terlambat. He's always on time. Itu Yesus. Oleh karena itu yang terakhir,
Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Praise God. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu bahwa aku huruf besar Tuhan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi siapa? Katakan bagi saya. Katakan bersama-sama, bagi saya. Dia menyediakan tempat bagi siapa? Bagi saya. Katakan kiri kanan, bagi kamu. Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Artinya, saudara punya kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara punya masa depan. Saudara punya tempat. Saudara tidak sendirian. Haleluya. Oleh karena itu, kalau hari ini hidup saudara lagi berat, ingat, ceritamu belum selesai. It's not over until God says it's over. Kalau hari ini banyak air mata, ingat, sukacita akan datang. Kalau hari ini jalan tertutup, ingat, Tuhan sudah ada di depan bersama dengan kita. Jadi kita gak perlu takut. Oleh karena itu kita belajar 4 hal mengenai it's your turn now. Yang pertama, it's your turn to walk in power. Ingat, saudara punya kuasa daripada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Yang kedua, it's your turn to live with purpose. Yang ketiga, stop looking back. Yang keempat, it's your turn to live with hope. Oleh karena itu, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. And now, this is your turn. Our turn. Giliran kita mentuntaskan amanat agung Tuhan. Giliran saudara untuk hidup bagi Dia. Giliran saudara bangkit buat Tuhan. Giliran saudara berdampak. Giliran saudara berbuah. Amin. Oleh karena itu kita bagi berdiri bersama-sama. Dan saya rindu pada hari ini secara khususnya. Tuhan mau melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Yang tadi saya katakan, it's our turn. Tapi mungkin ada beberapa hal yang saudara harus lepaskan. Dan hari ini saya percaya Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus di tempat ini. Oleh karena itu maukah saudara buka hati saudara, lepaskan, tanggalkan semuanya. Dia ada di tengah kita, bahkan dia ada di dalam hati kita. Maukah saudara angkat kedua tangan kita? Dan kita akan nyanyikan lagu ini, You Are Worthy of It All. Let's sing it, church. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. You are worthy of it all. Kita tinggikan nama Tuhan lebih dari segalanya. You are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Nyanyikan lebih lagi, You are worthy of it all, Jesus. Worthy of it all. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari kita deklarasikan bersama-sama, day and night, night and day. Come on. Day and night, night and day. Yes. Inilah penyembahan kami Tuhan. Seluruh hidup kami. We just want to surrender everything unto your hand, Lord Jesus. Yes. Thank you, Father. Let's sing it even more, church. Come on. Day and night. Day and night. Lebih lagi, inilah deklarasi iman kami, day and night. Woo! Yes.
Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Stretch your hand. You are worthy of it all. Sekali lagi, you are worthy. Syaralama, sikiralama. Mari anak-anak Tuhan, angkat tangan kita, katakan you are worthy of it all. Sekali lagi, you are worthy of it all. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Jangan tinggal diam. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kalau saudara rindu dipenuhi kuasa Roh Kudus hari ini, minta kepada Tuhan. Don't just stand still, tapi minta, Tuhan aku mau Kau penuhi Tuhan. Kalau saudara belum berbahasa roh, minta sama Tuhan pada saat ini. Syaralaba sikiralaba syanana baba baba. Kiralaba syanana pasikiralaba syaralaba. Yesus. Yesus. Syaralaba sikiralaba. Sikiralaba. Penuhi mereka pada saat ini Tuhan Yesus. Siap tangan-tangan yang terangkat. Fill them right now Lord Jesus. In the name of Jesus. Fill them. Penuhi mereka dalam nama Yesus. Setiap tulang kering bangkit dalam nama Yesus. Segala kutuk yang ada dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis tidak ada kuasa dalam kehidupan anak-anakmu. Mereka dibebaskan dari segala belenggu di dalam nama Yesus. Release the blessing Lord Jesus. Release the anointing, Jesus. Jesus. Release the blessing. Shikiralama syaralama ralama yado. Kiralama syaralama syaralama. Sembah Dia saudara. Lebih lagi gereja Tuhan. Shout to God with a voice of triumph. Gerejamu akan bangkit Tuhan. Anak-anakmu akan bangkit. Mereka akan berdampak bagi kota, bahkan bagi bangsa-bangsa. In Jesus' name. Kita beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan kita. Kita beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
church. Let's declare it day and night. Let's shout it. Day and night. Thank you, Jesus. Materaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Mari jemaat Tuhan, apa kedua kami mengatakan day and night, night and day, day and night, night and day, since the rise, day and night, night and day. Biar naik hadapanmu harum di matamu Tuhan Yesus. Day and night, night and day, since the rise, yeah. Ayo bersama-sama. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. So about you, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you. For from you are all things. For from you are all things. And to you are. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kenaikan Engkau di surga Tuhan, yang menyiapkan tempat buat kami semua Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami akan takkan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus untuk Pastor JJ Singkom Putra Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih-lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GB PRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang berkat, mari katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.